Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sakramen-sakramen dalam gereja Kristiani. Sakramen merupakan tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia. Sakramen menunjukkan pada keselamatan yang dikerjakan Allah dalam gereja. Nah, di sini ada 7 sakramen yang ditetapkan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja, yaitu sakramen pembaptisan, sakramen penguatan, sakramen tobat, sakramen ekaristi, sakramen pengurapan orang sakit, perkawinan, dan imamat. Yang pertama, sakramen pembaptisan. Pembaptisan adalah sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi Kristiani. Sakramen ini dilayani dengan cara menyelamkan si penerima ke dalam air atau dengan mencurahkan air ke atas kepala si penerima dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pelayanan sakramen ini biasanya seorang uskup atau imam atau seorang diakon. Dalam keadaan darurat, siapapun yang berniat untuk melakukan apa yang dilakukan gereja, bahkan jika orang itu bukanlah seorang Kristiani, dapat membaptis. Pembaptisan membebaskan penerimanya dari dosa asal, serta semua dosa pribadi dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut, dan membuat orang yang dibaptis itu mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Allah melalui rahmat yang menguduskan. Pembaptisan juga membuat penerimanya mengambil bagian dalam imamat Kristus dan merupakan landasan komuni antar semua Kristen. Jika seorang secara resmi menyatakan tobat dan imannya pada Kristus, serta bertekad ikut serta dalam tugas panggilan Kristus, ia diterima dalam umat dengan sakramen permandian. Orang yang menerima sakramen permandian diterima oleh Kristus menjadi anggota tubuhnya, umat Allah, dan orang tersebut laksana baru lahir dalam gereja. Kemudian yang kedua, sakramen penguatan. Sakramen penguatan atau krisma adalah sakramen kedua dalam inisiasi Kristiani. Sakramen ini diberikan dengan cara mengurapi penerimanya dengan krisma, minyak yang telah dicampur sejenis balsam yang memberinya aroma khas disertai doa khusus yang menunjukkan bahwa baik dalam variasi barat maupun timurnya, karunia Roh Kudus menandai si penerima seperti sebuah materai. Melalui sakramen ini, rahmat diberikan dalam pembaptisan, diperkuat dan diperdalam. Seperti pembaptisan, penguatan hanya diterima 1 kali, dan si penerima harus dalam keadaan layak, atau artinya bebas dari dosa maut apapun yang diketahui dan yang belum diakui, agar dapat menerima efek sakramen tersebut. Pelayanan sakramen ini adalah seorang uskup yang ditabiskan secara sah jika seorang imam melayankan sakramen ini sebagaimana yang biasa dilakukan dalam gereja-gereja timur dan dalam keadaan istimewa, seperti pembaptisan orang dewasa atau seorang anak kecil yang sekarat. Dalam gereja ritus Latin, hubungan dengan jenjang imamat di atasnya ditunjukkan oleh minyak atau dikenal dengan nama krisma atau miron yang telah diberkati oleh uskup dalam perayaan Kamis Putih atau pada hari yang dekat dengan hari itu. Nah, sakramen penguatan itu adalah krisma yang menjadi tanda kedewasaan untuk turut serta
bertanggung jawab atas kehidupan umat Allah pada sesama. Kemudian sakramen tobat. Sakramen tobat atau sakramen pengampunan. Sakramen ini adalah sakramen penyembuhan rohani dari seseorang yang telah dibaptis yang terjatuhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Sakramen ini memiliki 4 unsur: penyesalan si peniten atau si pengaku dosa atas dosanya. Tanpa hal ini, ritus rekonsiliasi akan sia-sia. Pengakuan kepada seorang imam atau boleh saja secara spiritual akan bermanfaat bagi seseorang untuk mengaku dosa kepada yang lain. Akan tetapi hanya imam yang memiliki penyuluhan. Banyak dosa yang merugikan sesama. Seseorang harus melakukan apa yang mungkin dilakukannya guna memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Misalnya, membalikkan barang yang telah dicuri, memulihkan nama baik seseorang yang telah difitnah, memberi ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan. Pada awal abad kekristenan, unsur penyilihan ini sangat berat dan umumnya mendahului absolusi. Namun sekarang ini biasanya melibatkan suatu tugas sederhana yang harus dilaksanakan oleh si peniten untuk melakukan beberapa perbaikan dan sebagai suatu sarana pengobatan untuk menghadapi percobaan selanjutnya. Para pengikut Kristus perlu bertobat secara terus-menerus di hadapan Allah dan sesama. Tanda pertobatan tersebut diterima dalam perayaan sakramen tobat. Kemudian sakramen Ekaristi. Sejak zaman Rasul, umat Kristiani berkumpul untuk bersyukur kepada Allah Bapa yang telah membangkitkan Kristus dan menjadikannya penyelamat. Itu menjadi tanda terbentuknya suatu Ekaristi. Ekaristi adalah sakramen. Dengan sakramen ini, umat Katolik mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus serta turut serta dalam pengorbanan dirinya. Aspek pertama dari sakramen ini disebut pula komuni suci. Roti yang harus terbuat dari gandum yang tidak diberi ragi dalam ritus Latin, Armenia dan Ethiopia, namun diberi ragi dalam kebanyakan ritus Timur. Dan anggur yang harus terbuat dari buah anggur yang digunakan dalam ritus Ekaristi ditransformasi dalam segala hal, kecuali wujudnya yang kelihatan, menjadi tubuh dan darah Kristus. Perubahan ini disebut transpostasiasi. Hanya uskup dan iman yang dapat menjadi pelayan sakramen Ekaristi dengan bertindak sebagai Kristus. Diakon atau iman biasanya adalah pelayan komuni suci. Umat awam dapat diberi wewenang dalam lingkungan terbatas sebagai pelayan luar biasa komuni suci. Ekaristi dipandang sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah terdapat umat beriman dan tindakan penyembahan yang paling istimewa oleh umat beriman terhadap Allah, serta sebagai suatu titik saat umat beriman terhubung dengan liturgi di surga.
Kemudian sakramen pengurapan orang sakit. Pengurapan orang sakit adalah sakramen penyembuhan yang kedua. Dalam sakramen ini, seseorang imam mengurapi si sakit dengan minyak yang khusus diberkati untuk upacara ini. Pengurapan orang sakit dapat dilayani bagi setiap umat beriman yang karena telah mencapai penggunaan akal budi, mulai berada dalam bahaya yang disebabkan sakit atau usia lanjut, baru menderita sakit ataupun makin memburuknya kondisi kesehatan membuat sakramen ini dapat diterima berkali-kali oleh seseorang. Dalam tradisi gereja barat, sakramen ini diberikan hanya bagi orang-orang yang berada dalam sakralut maut, sehingga dikenal pula sebagai pengurapan terakhir, yang dilayankan sebagai salah satu dari ritus-ritus terakhir. Ritus-ritus terakhir yang lain adalah pengakuan dosa. Jika orang yang sekarat tersebut secara fisik tidak memungkinkan untuk mengakui dosanya, minimal diberikan absolusi yang tergantung pada atau tindaknya penyelesaian sakit atas dosa-dosanya, dan ekaristi yang bila mana dilayankan kepada orang yang sekarat dikenal dengan sebutan viatium, sebuah kata bahasa Latin yang artinya bekal perjalanan. Selanjutnya, sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan atau sakramen pernikahan seperti sakramen imamat adalah suatu sakramen yang Selanjutnya, sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan atau sakramen pernikahan seperti sakramen imamat adalah suatu sakramen yang mengkuensersi penerimanya guna suatu misi khusus dalam pembangunan gereja, serta menganugerahkan rahmat demi perampungan misi tersebut. Sakramen ini dipandang menjadi suatu tanda cinta kasih yang menyatukan Kristus dengan gereja. Dengan sakramen ini, gereja menetapkan dua orang menjadi pasangan dalam ikatan yang bersifat permanen dan eksklusif, yang dimateraikan oleh Allah. Dengan demikian, pernikahan antara pria yang sudah dibaptis dengan wanita yang sudah dibaptis dan tidak dapat diceraikan. Sakramen ini menganugerahkan kepada pasangan yang bersangkutan rahmat yang mereka perlukan untuk mencapai kekudusan dalam hidup perkawinan mereka, serta untuk menghasilkan dan mengasuh anak mereka dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, sakramen imamat. Umat membutuhkan pelayanan yang bertugas demi kepentingan dan perkembangan umat dalam hidup bermasyarakat. Pelantikan para pelayanan itu dinyatakan dalam sakramen imamat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.